Selamat datang di presentasi Business Intelligence untuk studi kasus AdventureWorks. Secara umum, perusahaan ini menghadapi dua tantangan besar, risiko konsentrasi dan siklikal penjualan dan penurunan margin keuntungan. Untuk menjawab tantangan ini, kita akan membagi video ini menjadi tiga bagian utama. Pertama, analisis masalah dan SWOT untuk memahami akar persoalan dan menurunkan business questions. Kedua, desain solusi BI, di mana mendefinisikan KPI dan merancang kerangka kerja data melalui skema data warehouse. Dan ketiga, dashboard dan wawasan, yang menunjukkan bagaimana visualisasi data membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, mari kita mulai dengan bagian pertama, analisis masalah. AdventureWorks adalah perusahaan global yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi perlengkapan outdoor, sepeda, dan aksesoris. Sebagian besar penjualan dilakukan melalui reseller dengan distribusi terbesar di 3 wilayah, Amerika Utara, Eropa, dan Pasifik. Jika kita melihat tren penjualan di pertengahan 2020, total revenue memang meningkat, namun bersifat sangat fluktuatif dari bulan ke bulan. Lebih penting lagi, sebagian besar penjualan terkonsentrasi di Amerika Utara, sementara Eropa hanya berkontribusi sedang dan Pasifik relatif kecil. Di sisi lain, profitabilitas juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Margin laba menurun tajam dari 4,13% di tahun 2017 menjadi hanya 0,23% di tahun 2020. Untuk memahami lebih dalam, kita menggunakan kerangka SWOT. Dari sisi kekuatan, AdventureWorks memiliki jaringan reseller yang kuat di Amerika Utara dan brand yang sudah dikenal di pasar outdoor dan sepeda. Namun ada kelemahan signifikan, seperti struktur biaya yang kurang efisien sehingga menekan margin dan tenaga penjual yang sering tidak mencapai target. Peluang datang dari potensi ekspansi ke pasar yang belum tergarap, khususnya wilayah Pasifik, serta mengoptimalkan produk dengan margin tinggi. Sementara itu, ancaman utama mencakup permintaan yang berfluktuasi karena ketergantungan pada reseller dan risiko perlambatan ekonomi yang bisa menekan daya beli konsumen. Berdasarkan analisis ini, ada 3 pertanyaan bisnis utama yang perlu dijawab melalui business intelligence. Pertama, sales contribution analysis. Wilayah, produk, dan channel mana yang paling berkontribusi pada revenue, dan bagaimana insight ini dapat mendukung strategi penjualan. Kedua, profitability analysis. Produk atau wilayah mana yang menghasilkan penjualan besar tetapi margin rendah, dan bagaimana perusahaan bisa memprioritaskan pertumbuhan yang lebih menguntungkan. Ketiga, target achievement analysis. Sejauh mana sales target terpenuhi di level individu dan periode waktu, serta di mana letak gap kinerja yang harus diperbaiki. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita memanfaatkan beberapa dataset utama dari AdventureWorks. Ada data penjualan yang mencatat transaksi detail, data produk dan reseller, data salesperson, dan target bulanan, hingga data wilayah. Semua dataset ini dimodelkan dan dipetakan agar setiap pertanyaan bisnis bisa dijawab secara konsisten. Setelah memahami masalah, SWOT, dan pertanyaan bisnis utama, mari kita beralih ke bagian kedua, desain solusi BI. Untuk mendukung analisis, kita merancang data warehouse dengan pendekatan Snowflake Schema. Skema ini terdiri dari 2 fact table, yaitu fact sales dan fact target, yang menjadi pusat perhitungan revenue dan pencapaian kuota. Fact table ini dilengkapi dengan beberapa dimension table, seperti product, reseller, salesperson, region, dan time. Alasan utama memilih Snowflake Schema adalah karena struktur ini mendukung analisis dari lebih dari satu fact table, sehingga sales dapat dibandingkan langsung dengan target. Selain itu, normalisasi pada dimension table mengurangi redundansi, membuat model lebih efisien dan mudah diperluas ketika perusahaan membutuhkan KPI tambahan di masa depan. Dengan fondasi ini, kita memiliki kerangka yang konsisten untuk menjawab pertanyaan bisnis di berbagai dimensi, mulai dari produk dan wilayah hingga individu salesperson. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan KPI utama yang akan menjadi jembatan antara data mentah dan kebutuhan manajemen. KPI pertama adalah total sales, yang ditetapkan sebagai ukuran dasar revenue. Dari sini diturunkan analisis turunan seperti Compound Monthly Growth Rate atau CMGR untuk melihat tren pertumbuhan rata-rata bulanan, Average Revenue Per Order atau ARPO untuk menilai rata-rata nilai transaksi, serta Month-over-Month Growth untuk menangkap dinamika permintaan jangka pendek dan pola musiman. KPI kedua adalah Profit Margin, indikator utama performa finansial. Analisis turunannya mencakup Average Profit Per Order, Profit Margin terbaru, serta Year-over-Year Margin Change untuk memantau efisiensi dalam jangka pendek maupun panjang. KPI ketiga adalah Target Attainment Percent, yang membandingkan actual sales dengan target bulanan di level salesperson. Indikator ini dilengkapi dengan Target Hit Percent untuk menunjukkan seberapa sering target tercapai. Hubungan antara KPI, fact, dan dimension dirangkum dalam tabel mapping yang ditampilkan di layar. Mapping ini memastikan setiap KPI terhubung ke sumber data dan dimensi yang relevan, sehingga analisis berjalan konsisten dan valid. Dengan model logis ini, kita sudah memiliki kerangka lengkap yang siap digunakan. Selanjutnya kita dapat masuk ke proses ETL, di mana data mentah diekstrak, ditransformasi, dan dimuat ke dalam struktur skema yang sudah kita definisikan. Proses ETL dalam proyek ini dilakukan menggunakan Power Query di Power BI Desktop.
Tahap pertama adalah ekstraksi, yaitu menghubungkan langsung ke file CSV sumber data. Fokus utamanya memastikan file diimpor dengan tipe data dan struktur kolom yang konsisten, sehingga menjadi fondasi awal untuk transformasi berikutnya. Dalam implementasi nyata, proses ekstraksi biasanya otomatis melalui pipeline data, misalnya dari ERP ke Azure Data Factory sebelum akhirnya diolah di Power BI. Langkah berikutnya adalah transformasi dasar berupa data cleaning. Karena dataset AdventureWorks relatif bersih, hanya dilakukan penyesuaian ringan. Misalnya, beberapa nama kolom distandarisasi agar lebih mudah dibaca, dan tabel sumber diubah namanya sesuai konvensi skema, seperti sales menjadi fact sales dan product menjadi dim product. Perhatian khusus juga diberikan pada data tanggal. Di fact sales, order date divalidasi agar formatnya konsisten. Sedangkan pada tabel target, tanggal awalnya tersimpan sebagai format harian penuh. Karena target didefinisikan bulanan, ditambahkan kolom baru month ID dengan format tahun-tahun bulan-bulan untuk keperluan analisis. Langkah transformasi berikutnya adalah pembuatan tabel turunan dan tabel pendukung. Pertama, dibuat calendar table atau dim time dari nilai minimum dan maksimum order date di fact sales. Tabel ini berisi atribut seperti month ID, nama bulan, kuartal, dan tahun. Kedua, region table diduplikasi menjadi dua role-playing dimension. Satu digunakan sebagai actual region, yang terkait langsung dengan transaksi penjualan, dan satu lagi sebagai assigned region, yang terkait dengan penugasan salesperson. Duplikasi ini mencegah terjadinya loop hubungan di skema. Setelah itu, fact dan dimension tables digabungkan untuk membentuk snowflake skema. Hubungan dibangun dengan left outer menggunakan key sesuai agar analisis dapat dilakukan lintas produk, wilayah, reseller, salesperson, dan waktu. Contohnya, fact sales dihubungkan ke dim product, dim reseller, dim salesperson, dim region, dan dim time. Sedangkan fact target dihubungkan ke dim salesperson dan dim time. Tahap selanjutnya adalah pembuatan perhitungan turunan dan semantic modeling. Misalnya, kolom profit ditambahkan pada fact sales sebagai hasil pengurangan sales dan cost. Tahap terakhir adalah load, di mana tabel hasil transformasi dimasukkan ke dalam model data Power BI. Hal ini dapat dipastikan di model view database, Snowflake schema sudah terbentuk. Pada proyek ini, proses load dilakukan langsung di Power BI desktop, namun di dunia nyata biasanya diarahkan ke data warehouse atau lakehouse, khusus seperti Azure Synapse atau Snowflake. Pada modern tools seperti Power BI, transformasi tambahan setelah load seringkali harus dilakukan menggunakan DAX untuk measure yang nilainya bergantung pada konteks evaluasi, bukan pada row level. Misalnya pada measure profit margin dan attainment percent. Karena transformasi dilakukan baik sebelum maupun sesudah load, proses ini lebih tepat disebut ETLT, bukan hanya ETL. Dengan pendekatan ini, model data menjadi lengkap dan siap digunakan dalam dashboard interaktif. Kita sekarang memasuki bab 3, bagian inti dari Business Intelligence Solution, yaitu Dashboard Design dan Development. Tujuan dari dashboard ini adalah sebagai tools untuk dapat membantu menjawab business questions yang ditetapkan pada bagian 1. Terdapat 3 dashboard yang didesain, yaitu Sales and Distribution Dashboard, Profitability Dashboard, dan Target Attainment Dashboard. Dashboard yang pertama adalah Sales Contribution Dashboard. Dashboard ini memberikan informasi mengenai kinerja penjualan lintas produk, channel, dan region. Tujuannya adalah membantu sales leaders mengenali tren, membandingkan segmen, dan menindaklanjuti peluang revenue yang ada. Dashboard ini tersusun dari beberapa elemen utama. Pertama, KPI cards yang menampilkan total sales, compound monthly growth rate, CMGR, distinct orders, dan average revenue per order. Tooltips juga memperkaya setiap metrik. Misalnya total sales dilengkapi breakdown kategori, sementara ARPO menampilkan tren nilai order dari waktu ke waktu. Visualisasi berikutnya adalah Revenue Trending Line Chart yang menangkap perubahan penjualan month to month, menyoroti stabilitas, volatilitas, maupun siklus musiman. Insight ini membantu tindakan proaktif, seperti mempersiapkan penurunan atau mereplikasi periode puncak. Subkategori Tree Map memperlihatkan subkategori produk dominan, dibandingkan produk yang kurang terwakili. Tooltips berisi 5 produk teratas per subkategori. Fokus bisa diarahkan ke best sellers, kandidat pertumbuhan, atau produk dengan kinerja lemah. Geographic Map menampilkan distribusi penjualan di Eropa, Amerika Utara, dan Pasifik. Drill down mengikuti hierarki grup ke country ke region, dengan tooltips yang menunjukkan penjualan per kategori. Visual ini memperjelas konsentrasi revenue sekaligus komposisi produk per wilayah. Business type bar chart membandingkan penjualan antar channel, seperti gudang, VRs, dan toko khusus. Tooltips menambahkan konteks strategi partner dan channel. Sementara itu, seluruh visual ini terhubung dengan interactive slicers dan cross filters lintas grup, kategori, tipe channel, dan waktu. Dengan fitur ini, manajemen dapat melakukan scenario testing maupun root cause exploration. Dengan menggabungkan KPI summary, trend, product mix, channel performance, dan geographic insights, dashboard ini menjadi instrumen pengambilan keputusan yang nyata. Hal ini sekaligus menjadi landasan untuk masuk ke bagian berikutnya, yaitu analisis profitabilitas. Dashboard kedua berfokus pada profitabilitas. Tujuannya adalah memperlihatkan bukan hanya berapa profit yang dicapai, tetapi juga dari mana asalnya, segmen mana yang efisien, dan area mana yang perlu diperbaiki. Elemen pertama adalah KPI cards, yang terdiri dari profit,
overall profit margin, latest monthly profit margin, dan average profit per order, APPO. Keempat indikator ini memberi ringkasan tingkat profit absolut, efisiensi konversi revenue, dan profitabilitas per order. Profit menampilkan breakdown kategori dalam pie chart, sementara APO memperlihatkan tren profit per order dari waktu ke waktu. Visualisasi utama adalah profit trending line chart yang menggambarkan perkembangan margin dari tahun ke tahun dengan opsi drill down bulanan. Ini membantu mendeteksi penurunan atau perbaikan margin dan menelusuri periode tertentu untuk mencari penyebabnya. Untuk menyoroti kontributor ekstrim, dashboard juga memuat tabel top 5 dan bottom 5 subkategori. Dengan cepat terlihat siapa penyumbang profit terbesar dan mana yang menjadi loss maker. Business Type Profitability Mapping Scatter Plot memetakan channel seperti gudang, VRs, dan toko khusus berdasarkan penjualan dan keuntungan. Posisi titik merepresentasikan margin. Kanan bawah menunjukkan sales tinggi tapi profit rendah, kiri atas menunjukkan sales rendah namun margin tinggi, sementara kanan atas ideal karena sales dan profit sama-sama tinggi. Ukuran titik juga diatur untuk merepresentasikan profit margin percentage. Dengan visual ini, manajemen dapat membedakan channel yang efisien dari yang hanya mengejar volume tanpa profit memadai. Selain itu, waterfall chart untuk profit dan sales by group menghubungkan revenue regional dengan kontribusi profit. Drill down dari group ke country, ditambah tooltips kategori, memperjelas bagaimana setiap wilayah berperan dalam profitabilitas keseluruhan. Seperti dashboard pertama, seluruh visual terhubung dengan slicers untuk grup, kategori, channel, dan waktu. Kombinasi KPI summary, trend margin, analisis subkategori, scatter plot, dan waterfall chart memberikan pandangan komprehensif, namun tetap ringkas mengenai sumber profit, stabilitas margin, dan arah tindakan strategis yang bisa diambil manajemen. Dashboard ketiga mengevaluasi sejauh mana tim sales memenuhi target yang telah ditetapkan, baik secara keseluruhan maupun per individu. Tujuannya adalah memperlihatkan pencapaian, mengungkap gap, dan mengevaluasi apakah underperformance bersifat struktural atau hanya sementara. Elemen pertama adalah KPI cards, latest month achievement, target hit rate percentage, overall achievement, dan target attainment percent. Indikator ini merangkum seberapa banyak sales yang tercapai pada periode terbaru, seberapa besar target yang terpenuhi, dan seberapa besar porsi total target keseluruhan yang berhasil dicapai. Target attainment percent menunjukkan perbandingan sales terhadap total target, sedangkan hit rate percent menyoroti berapa banyak target per bulan individu yang benar-benar tercapai. Tooltip pada Gauge Overall Achievement memperluas informasi dengan menampilkan daftar target dan realisasi tiap salesperson. Visualisasi utama berupa target attainment trendline dan bar chart, yang melacak perkembangan sales dan target dari waktu ke waktu, dengan drill down hingga level tahun dan bulan. Dashboard juga memuat tabel top 3 dan bottom 3 salesperson berdasarkan target hit rate, sehingga langsung terlihat siapa yang konsisten menjadi top performer dan siapa yang tertinggal. Tooltip pada baris salesperson menampilkan tren pencapaian individu, membantu manajer menilai apakah gap kinerja hanya sementara atau sudah berlangsung lama. Achievement per salesperson chart membandingkan sales aktual dengan target masing-masing individu. Tooltip menambahkan konteks berupa persentase pencapaian sekaligus angka mentahnya. Slicer dalam dashboard ini difokuskan pada waktu dan salesperson, karena target hanya didefinisikan pada level tersebut. Dengan setup ini, dashboard target attainment memberikan gambaran jelas siapa yang memenuhi target, siapa yang tertinggal, serta tren kinerja salesperson perusahaan secara keseluruhan. Kita sampai ke bagian akhir dari video, yaitu sintesis dan closing. Bagian ini merangkum keseluruhan bab 1 hingga bab 3 yang dilakukan secara progresif di mana masalah bisnis diidentifikasi, pertanyaan utama diturunkan, lalu solusi business intelligence dirancang melalui skema Snowflake, serta diwujudkan melalui 3 dashboard. Sales Contribution Dashboard menjawab pertanyaan pertama dengan kemampuan untuk menunjukkan region, produk, dan channel mana yang mendorong revenue. Dashboard ini dapat digunakan manajemen untuk mengetahui produk dominan, wilayah dengan sales rendah, serta channel imbalance untuk melakukan intervensi penjualan. Profitability Dashboard menjawab pertanyaan kedua dengan menghubungkan sales ke margin, serta menjelaskan area, produk, ataupun channel yang menghasilkan profit berkelanjutan, maupun yang merugikan. Informasi ini membantu manajemen untuk fokus pada revenue stream yang lebih menguntungkan sekaligus mengidentifikasi inefisiensi. Target Attainment Dashboard menjawab pertanyaan ketiga dengan menampilkan sejauh mana salesperson memenuhi targetnya. Visual ini memberi dasar untuk mengapresiasi salesperson yang konsisten mencapai target, serta menyusun program perbaikan kinerja untuk yang tertinggal. Secara keseluruhan, ketiga dashboard dirancang untuk memberikan insight dan membantu manajemen mengambil keputusan terkait pertanyaan bisnis di bab 1. Fitur interaktif pada ketiga dashboard seperti drill down, tooltip, dan slicers juga membuat analisis jauh lebih kaya dibanding laporan statis. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga insight yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.